Pemirsa, bulan April tahun ini menandai perayaan Paskah bagi umat Kristiani di seluruh dunia. Momen Paskah secara garis besar dimaknai sebagai kemenangan atas kematian dan dosa. Dalam perayaan spesial ini, kami akan mengajak Anda untuk mengulik makna Paskah bersama dengan tokoh penting Gereja Katolik di Indonesia, yaitu Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo. Berikut epilog edisi khusus Paskah. Halo Bapak Uskup, selamat Mbak, siang. selamat siang. Hilary, Bapak Uskup dari kantor Berita Antara. Selamat datang. Terima kasih. Ini boleh ngobrol-ngobrol sebentar nggak Bapak Uskup? Boleh. Pengen tahu nih Bapak Uskup, sekarang tuh lagi ngapain sih ini? Ini kasih makan. Oh, Bapak Uskup kalau misalnya lagi nggak ada kegiatan gerejawi atau pelayanan gitu, biasanya ngapain Bapak Uskup? Pasti bekerja di rumah. Jadi seperti kami-kami ini tidak punya jam kerja. Jadi tidak ada hari libur. Dan saya tidak senang pergi kemanapun. Senangnya di rumah. Jadi kalau ada tugas di luar, tidak ada tugas di luar. Saya selalu menggunakan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan saya yang sehari-hari. Menyiapkan bahan-bahan yang harus saya siapkan untuk berbagai macam acara. Dan tentu kalau sudah lelah di kamar ya begini nih, kasih makan burung. Ini saya lihat banyak ya Bapak Uskup, ada 1, 2 burung-burung yang dipelihara di sini. Emang Bapak Uskup hobi melihara burung atau seperti apa Bapak Uskup? Nah ceritanya begini, sebelum saya datang ke sini tahun 2009, itu ada Romo yang tinggal di sini yang suka burung. Lalu beliau pindah ke tempat lain. Tidak semua burungnya dibawa. Beberapa ditinggal. Kan tidak ada yang lain yang memperhatikan. Maka saya perhatikan. Nah, orang berpikir saya suka burung. Ya karena di sana banyak sekali ya di sini Romo. Ini bukan pernah tidak pernah beli, tidak pernah mencari, tapi datang sendiri. Maksud saya, karena umat melihat bahwa di sini ada banyak burung, dipikirnya saya itu hobi saya memelihara burung. Padahal itu warisan. Dari Romo sebelumnya ya? Iya. Jadi mereka berpikir saya suka memelihara burung, maka kalau umat tahu pastornya senang sesuatu kan biasanya memberi ya. Nah itulah burung itu datang semua. Malah jadi ini, banyak. yang itu, beo, semuanya datang. Berarti ada beberapa yang dikasih oleh umat juga ya Bapak Uskup ya? Oh, Hampir semua. Oke. Nah Bapak Uskup selain di sini, mungkin kita bisa jalan-jalan lagi nggak sih ke tempat Bapak Uskup tinggal? Biasanya tuh selain memberi makan burung tuh ngapain aja mungkin bisa? Selain di sini biasanya Bapak Uskup kalau misalnya nggak ada pelayanan tuh di mana lagi Bapak Uskup tempat untuk bersantai mungkin gitu? Saya itu paling santai ada di kamar, Mbak. Di kamar, oke. Di kamar kerja itu santai sekali. Oke. Nah, ini yang kita akan datang ini ruangan apa nih Bapak Uskup? Yang awas. Ini Di sini, Mas. Iya. Oke. Nah, ini ruang tamu untuk menerima tamu resmi di sini. berarti sejumlah tamu penting tuh sudah pernah datang ke sini ya Bapak Uskup ya? Nah, sudah. Pak Prabowo pernah ke sini. Oh, di sini tempat Pak Prabowo pemirsa Misalnya
Panglima TNI, Kapolri, kalau datang ke keuskupan tempatnya di sini. Karena biasanya mereka bawa rombongan banyak kan. Kalau rombongannya sedikit di kamar ini, kamar tamu utama kami. Tapi seperti kami parlemen dari Polandia, kami terima di sini. Gubernur kami terima di sini. Berarti yang udah pernah kesini nih, presiden, gubernur, panglima TNI semua udah pernah bertemu dengan Bapak Uskup di ruangan ganti-ganti ini ya, ganti-ganti ya. Oke. Selain di sini Bapak Uskup, kalau misalnya Bapak Uskup bekerja gitu, di mana sih ruangannya? Mungkin kita bisa lihat. Wah, ruang saya acak-acakan, Mbak. Gak apa-apa Bapak Uskup, kita pengen lihat nih. Ini meja kerja saya besar sekali. Oke. Bagus sekali. Ruang kerja dari zaman lama pasti ya. Yang begini ini kan sulit dicari sekarang. Iya, ini kayu jati ya. zaman dulu ya. Iya. Biasa Bapak Uskup menghabiskan waktu berapa lama nih di ruangan ini? Karena kan tadi Bapak Uskup bilang kesehariannya tuh biasanya bekerja ya. Iya. Rata-rata. Jadi biasanya saya mulai bekerja sesudah berdoa, sarapan dan sebagainya itu jam 8. Lalu jam 12 kami selesai makan siang. Kalau ada tamu menerima tamu, kalau tidak ada tamu ya istirahat sebentar, lalu nanti sore kerja lagi. Sampai malam, Mbak. Tidak ada jam kerja kami ini. Berarti memang 24 jam di sini ya Bapak Uskup ya? Di sini, ini ruang kerja saya dan ya hanya ini, tidak ada yang lain. Oke. Kalau berdoa biasa di mana Bapak Uskup? Di gereja, di sini gereja, juga bisa. Tapi di sini juga bisa ya. Di sini juga bisa, di kapel di sana ada ruang kecil, ruang doa di atas. Ada ruang makan juga di atas. Teman-teman kami di sini ada 8 yang tinggal di lantai bawah hanya saya. Romo-romo yang lain, vikaris jenderal, sekretaris, bagian keuangan, bagian aset, semuanya ada di atas. Oke, siap. Nah, Bapak Uskup ini kan kita sudah memasuki bulan Paskah ya Bapak Uskup ya. Sebenarnya saya datang ke sini untuk ngobrol-ngobrol dengan Bapak Uskup terkait dengan makna Paskah itu sendiri. Nah, mungkin kita bisa bahas di tempat yang lebih tenang gitu ya kali Bapak Uskup ya tentang makna Paskah sendiri. Dengan senang hati. Oke. Bapak Uskup, tahun ini kan kita merayakan Paskah ya, Bapak Uskup. Nah, mungkin bisa dijelaskan nggak Bapak Uskup, apa sih sebenarnya makna Paskah itu bagi umat Kristiani, khususnya di tengah kondisi masyarakat kita saat ini yang penuh dengan ketidakpastian gitu, kayak ada perang, kemudian ada konflik, dan lain sebagainya. Itu seperti apa Bapak Uskup? Iya, jadi makna Paskah itu dapat ditarik, disimpulkan dari simbolik-simbolik yang dipakai di dalam upacara itu. Dan simbolik-simbolik itu yang paling jelas itu justru tidak pada hari Minggu, tetapi pada hari Sabtu malam, yang namanya malam Paskah. Salah satu simbolik misalnya ya, ketika upacara mulai, itu semuanya gelap. Tidak ada terang, tidak ada api, tidak ada cahaya. Baru nanti ketika upacara itu sampai pada titik tertentu, lalu seluruh gereja itu terang. Itu artinya Paskah itu berarti beralih dari gelap, tanda petik ya, simbolik, menuju terang. Itu satu. Dan yang disimbolkan itu tentu adalah yang diimani, yang dirayakan pada hari Paskah itu, yaitu Yesus Kristus yang mati untuk dosa-dosa manusia, mati untuk mencurahkan kasih yang sehabis-habisnya, dan kemudian bangkit mulia. Itu peralihan. Lalu kalau diambil dari bacaan-bacaan kitab suci yang dipakai di dalam upacara itu, yang paling jelas adalah kutipan dari kitab Keluaran. Yang diambil adalah kisah pembebasan umat Allah Perjanjian Lama dari perbudakan Mesir, dipimpin oleh Musa untuk berjalan menuju tanah terjanji. Jadi dari perbudakan menuju kemerdekaan.
Itu inti simboliknya. Nah, sesudah itu ada lilin Paskah. Lilin Paskah itu selalu diganti setiap tahun. Dan di lilin Paskah itu ada angka. Nah, kalau tahun ini angkanya adalah 2025. Karena tahunnya adalah tahun 2025. Tahun yang lalu 2024. Harapannya kalau itu dikombinasikan, lilin Paskah dengan angka 2025, dengan simbolik-simbolik dan dasar yang disimbolisasikan itu, pesannya adalah supaya Paskah bermakna bagi dunia, kalau kita ya bagi masyarakat, bagi bangsa kita, untuk situasi tahun 2025 ini. Itu yang paling inti. Oke. Nah, dalam konteks Indonesia nih Bapak Uskup, sebagai negara plural kan kita cukup rentan ya dengan kasus-kasus intoleransi gitu. Nah, bagaimana makna kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini bisa relevan Bapak Uskup untuk menjawab fenomena ini? Ya, tadi kan saya katakan dari perbudakan Mesir menuju tanah terjanji itu kan tidak sekali jadi masih Mbak ya. Perjalanan yang panjang dan mungkin tidak akan pernah selesai. Jadi proses dinamika yang berjalan terus. Demikian juga di dalam hal kehidupan beragama dengan latar belakang masyarakat dan bangsa kita yang begitu plural, prosesnya itu berjalan terus. Dan mungkin baik kalau saya bercerita, mungkin agak panjang sedikit, simbolik dari idealisme, ideal bangsa kita untuk hidup dalam harmoni. Itu simbol yang paling mudah ditangkap dan sungguh mudah ditangkap bahkan oleh pimpinan-pimpinan pemerintahan asing. Itu adalah ini, Masjid Istiqlal yang letaknya bertetangga dengan gereja katedral. Saya tidak mengatakan berhadap-hadapan, karena berhadap-hadapan itu kan siap perang ya, berhadap-hadapan. Tetapi bertetangga, sehingga memang orang melihat ini tidak ada di tempat lain yang kayak begini ini. Apalagi kalau tahu ceritanya. Kalau boleh saya ceritakan sedikit ya. Jadi ketika pemerintah Indonesia berencana untuk membangun masjid negara, itu ada diskusi antara Presiden Soekarno waktu itu dan wakilnya Muhammad Hatta. Muhammad Hatta berpendapat bahwa masjid itu, masjid negara itu harus dibangun di tempat yang sudah ada penduduknya. Itu yang sekarang sekitar Hotel Indonesia. Tetapi Soekarno kekeh, tidak. Masjid kemerdekaan, masjid negara, mesti dibangun di dekat gereja katedral. Di depan situ. Dua alasan. Alasan yang pertama, di tempat itu belum ada penduduknya, kosong. Tetapi ada memori penjajahan. Karena ada benteng yang dinamakan dengan nama Belanda, ada lapangan yang dinamakan dengan nama pemerintah Belanda. Jadi ketika Soekarno minta dan memutuskan masjid negara dibangun di tempat yang sekarang ini, alasan pertama adalah untuk menghapuskan memori penjajahan. Dahsyat kan? Dan yang kedua, untuk menunjukkan ideal hidup bangsa Indonesia berdampingan. Masjid Istiqlal, masjid negara, gereja katedral, lambang dari pusat gereja Katolik. Simbolik itu. Dan simbolik itu disempurnakan dengan dibangunnya terowongan silaturahmi itu. Itu simboliknya menjadi lengkap. Dan semua tahu harapan dari simbolik itu. Maka banyak tamu-tamu negara yang kalau menjadi tamu di Indonesia, salah satu acaranya adalah mengunjungi Masjid Istiqlal, lalu menyeberang jalan, masuk ke katedral, atau sebaliknya. Dan sekarang ada terowongan itu, mereka diajak untuk melihat ini bukan sekedar jalan bawah tanah untuk menyeberang, enggak.
Karena di bawah itu ada simbolik, ada apa namanya ya, ada ornamen-ornamen dalam rangka edukasi hidup harmonis itu. Nanti kalau misalnya ada kesempatan, kalau misalnya masuk terowongan mulai dari masjid ya, itu nanti sampai di bawah berjalan, itu yang didengar adalah beduk dari Masjid Istiqlal itu. Nanti sampai di tengah ada pusat, yang terdengar adalah beduk dari Istiqlal dan lonceng dari katedral. Nanti dari pusat itu menuju gereja katedral, beduknya hilang, yang kedengaran adalah lonceng dari gereja. Itu baru diresmikan oleh Presiden Prabowo waktu itu. Masih terkait Indonesia, Bapak Uskup, saat ini kan kita sudah memasuki 14 bulan pasca pemilu. Nah, namun ternyata transisi kepemimpinan baru ini menimbulkan sejumlah ketegangan sosial yang baru-baru ini terjadi. Kayak misalnya ada muncul ketidakpercayaan terhadap lembaga publik, kemudian ketidakpercayaan terhadap aparat, dan ketegangan-ketegangan sosial lain yang terjadi saat ini, Bapak Uskup. Nah, dalam konteks makna Paskah, Bapak Uskup, bagaimana seharusnya umat Kristiani merespon situasi yang saat ini sedang terjadi? Iya, prinsipnya Mbak ya, tadi saya sudah mengatakan bahwa menuju kemerdekaan itu bukan seperti membalik tangan. Prosesnya panjang. Sama seperti umat Allah Perjanjian Lama yang dibebaskan dari perbudakan Mesir menuju tanah terjanji, itu sekian lama, ribuan tahun. Moga-moga kita tidak usah ribuan tahun ya berkembang. Tetapi proses pemilunya sudah selesai, presidennya sudah terpilih. Maka pertanyaan yang harus kita jawab adalah apa yang mesti kita lakukan, kerjakan, supaya bangsa kita ini pelan-pelan sungguh menuju kemerdekaan, damai dan sejahtera. Itu pertanyaan dasarnya, apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau saya mencoba menjelaskan dengan salah satu teori yang saya tahu, itu dipakai juga untuk salah satu anjuran dari Konferensi Wali Gereja Indonesia untuk menuju damai dan sejahtera, untuk membangun keadaban publik, itu ada 3 pilar. Pilar pertama adalah negara, pilar kedua adalah bisnis, pilar ketiga adalah masyarakat warga. Ini pilar-pilar ini yang harus sungguh-sungguh dibangun dengan baik. Nah, negara itu tanggung jawabnya yang utama adalah memastikan bahwa kesejahteraan bersama, kebaikan bersama itu terjamin. Maka negara menarik pajak. Untuk apa? Tidak untuk dikorupsi pasti, tetapi untuk dibagikan demi kesejahteraan masyarakat. Dan bahkan untuk itu negara mempunyai hak untuk membuat undang-undang. Nah, undang-undangnya adil apa tidak? Lembaga yang mendukung negara ini adil apa tidak? Itu pertanyaan. Saya tidak mau memberikan catatan macam-macam, bertanya saja. Bahkan negara ini mempunyai hak wewenang untuk menggunakan kekerasan untuk memastikan bahwa kebaikan bersama itu terwujud. Maka orang korupsi ditahan di penjara, misalnya. Itu hak negara, bukan haknya yang lain. Tetapi semuanya adalah agar kebaikan bersama itu terwujud. Maka pertanyaan yang mesti kita jawab masing-masing ya, apakah kita melihat negara kita sekarang ini sudah menunjukkan jalan terang bahwa negara ini sungguh mengusahakan terwujudnya kebaikan bersama? Bertanya. Yang kedua adalah masyarakat bisnis. Kalau tidak ada masyarakat bisnis, negara tidak jalan. Masyarakat dari mana? Prinsipnya adalah fairness. Ini prinsip yang harus dipegang di dalam dunia bisnis.
Nah, untuk menjaga supaya usaha-usaha ini dijalankan dengan fairness, negara mengawasi bisnis. Tetapi bisnis sendiri mesti dijalankan dengan moralitas yang tinggi. Jadi misalnya contohnya, apakah bisnis kita ini sungguh-sungguh adil? Misalnya tambang, sejauh mana hasil dan kerusakan itu dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Hutan, di mana-mana kan dibicarakan sekarang ya. Itu yang sangat kadang-kadang membuat saya agak malu mengucapkannya itu, kalau orang bicara tentang kayu, ini dari mana? Dari Spanyol. Itu singkatan dari separuh nyolong. Ya kan? Kalau begitu gimana itu? Belum lagi nanti kalau bisnis ini berkolusi dengan negara. Ya ini payah. Karena yang akhirnya akan hancur adalah seluruh negara. Itu kita bertanya saja apakah memang ada yang seperti itu, apakah negara itu sungguh-sungguh menjalankan tanggung jawabnya secara utuh untuk mewujudkan kebaikan bersama, apakah bisnis dijalankan dengan fairness, apakah hubungan ini sehat, tidak kolutif. Nah, yang ketiga adalah masyarakat warga. Masyarakat warga itu ya seperti kita-kita ini, warga negara biasa, warga masyarakat yang mestinya hidupnya diatur oleh yang namanya saling kepercayaan. Itu syarat supaya masyarakat warga dapat berfungsi dengan baik. Contohnya, saya sebagai warga masyarakat, kalau menggunakan jalan raya, jalan besar, itu kan pertama harus menerima syarat-syarat menggunakan jalan besar itu. Kalau ada tanda larangan berhenti, larangan berhenti ya jangan parkir di situ. Kalau ada lampu merah ya jangan lanjut. Itu kan kepercayaan ya. Jadi saya menggunakan jalan ini, kalau lampu merah saya berhenti. Supaya orang yang menggunakan jalan lain, orang lain yang menggunakan jalan itu tidak kecelakaan. Nah, itu sudah jalan atau belum? Ya, lihat saja di depan kita berbicara ini, itu seringkali terjadi kecelakaan. Karena persis yang diandaikan orang menerima dan menjalankan, itu tidak dijalankan. Jadi masih jauh dari yang tadi kita sebut negara yang sejahtera bagi saya loh ya. Tapi saya tetap berharap, karena apa? Karena perjalanan menuju kemerdekaan itu panjang dan tidak mudah. Apalagi dengan penduduk yang jumlahnya 270 juta ini. Saya itu melayani umat yang 5.000, umat Jakarta itu 500-an ribu ya. Itu pun tidak mudah. Ini 270 juta. Tidak mudah. Tetapi saya yakin kalau kita terus berharap dan berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan salah satu teori yang tadi saya ceritakan, yang ada di dalam pemerintah ya jalankan kewajiban itu, yang di bisnis ya jalankan kewajiban itu, yang masyarakat warga ya jalankan tanggung jawabnya sebagai masyarakat warga. Oke. Bapak Uskup ini kan dikenal dengan moto 100% Katolik, 100% Indonesia ya Bapak Uskup ya. Yang katanya ketika ingin mendefinisikan moto ini, saya dengar Bapak Uskup sempat membaca pidatonya Muchtar Lubis tahun 1977 soal manusia Indonesia. Terus sempat terinspirasi juga dari revolusi mentalnya Presiden Jokowi ya, Bapak Uskup. Itu seperti apa ceritanya Bapak Uskup? Iya. Tidak mudah Mbak ya. Kalau yang 100% Katolik itu memang urusan umat Katolik. Jadi di dalam gereja Katolik ada ajaran-ajaran resmi gereja, siapakah manusia yang boleh disebut Katolik itu. Jadi sederhananya, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh.
Dan tubuh, jiwa, dan roh ini mempunyai panggilan yang sama, siapapun dia, yaitu panggilan untuk menuju kesempurnaan hidup Kristiani, untuk menuju kesempurnaan kasih, menuju kesempurnaan kesucian. Maka di dalam gereja Katolik ada yang namanya orang kudus, santo, santa itu. Itu panggilan. Harapannya semua kita, murid-murid Kristus, sampai ke situ. Tetapi kan tidak mudah ya. Kalau dapat 30% saja sudah baik kita ini. Sudah sangat bagus. Itu 100% Katolik. Menjadi semakin serupa dengan Kristus dan sebagainya. Nah kalau 100% Indonesia, memang tidak ada rumusan yang bagi saya sudah lengkap. Tidak ada. Muhtar Lubis itu dahsyat sekali kritiknya terhadap manusia Indonesia. Semuanya jelek. Saya sendiri melihatnya begini. Yang pertama, saya melihat sejarah perjalanan bangsa kita. Tonggaknya ada 3, yaitu Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945 17 Agustus. Ini adalah tonggak-tonggak sejarah yang membentuk bangsa Indonesia. Nah, yang sangat menarik adalah ketika tanggal 18 Agustus 1945, para pendiri bangsa kita ini mencari landasan konstitusional bagi negara yang baru 1 hari yang sebelumnya didirikan, itu mereka memutuskan Pancasila. Memutuskan Pancasila. Tapi waktu itu, Pancasila yang ada, itu adalah Pancasila 22 Juni. Yang sila pertamanya masih memuat 7 kata itu yang namanya Piagam Jakarta. Nah, pada waktu tanggal 18 Agustus, para pendiri bangsa kita itu mau menggunakan itu, Pancasila 22 Juni, saudara kita dari timur datang, intinya kalau itu dasar negara kami tidak mau ikut dalam negara yang baru didirikan ini. Nah yang istimewa bagi saya adalah mukjizat besar. Bung Hatta itu berhasil meyakinkan teman-teman yang lain hanya dalam waktu 15-20 menit, cepat sekali, untuk mengusulkan 7 kata itu dihilangkan. Sehingga kita mempunyai Pancasila seperti sekarang ini. Nah, manusia Indonesia yang sungguh-sungguh Indonesia, tapi kan tidak ada yang manusia Indonesia yang sudah 100%. Seperti orang di dalam gereja Katolik menjadi santo itu kan tidak banyak. Proses menuju menjadi manusia Indonesia. Jalannya apa? Yaitu jalannya adalah memahami Pancasila dengan baik, menerjemahkan masing-masing sila itu dalam gagasan-gagasan kecil, dan kemudian mencari jalan supaya gagasan-gagasan kecil itu dilaksanakan di dalam tindakan. Itulah yang dibuat di Keuskupan Agung Jakarta pada tahun 2016 sampai tahun 2020, 5 tahun, masing-masing sila didalami, diterjemahkan dalam gagasan-gagasan kecil, dilaksanakan di dalam gerakan-gerakan. 5 tahun. Dan kami mengajak seluruh umat Keuskupan Agung Jakarta, umat Katolik tentu saja, yang ada di dalam wilayah pelayanan kami, untuk bersama-sama memikirkan itu. Jadi saya ambilkan contoh, Mbak ya. Jadi supaya kita mencintai bangsa Indonesia, cinta tanah air. Itu watak pertama dari masyarakat Indonesia. Kalau tidak mencintai tanah air itu bukan orang Indonesia. Tentu nanti bisa ditanyakan cinta tanah air itu seperti apa ya, tidak korupsi itu pasti cinta tanah air. Tetapi salah satunya adalah
perjuangan untuk menuju kemerdekaan bersama. Jadi cita-cita kemerdekaan yang dirumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu harus menjadi darah daging. Saya pernah melihat satu iklan untuk 17 Agustus, itu iklannya besar. Ada bendera merah putih, tulisannya adalah tempelkan merah putih di dadamu. Nah, itu baru ajakan untuk menjadi orang Indonesia. Itu yang pertama, cinta tanah air. Dengan segala macam ceritanya ya, bisa dijereng pasti. Yang kedua, nah ini yang sebetulnya warisan yang sangat mulia dan luhur bagi bangsa Indonesia. Tetapi akhir-akhir ini rasa-rasanya rusak. Saya bangga sekali ketika membaca satu penelitian yang berlangsung selama 6 tahun berturut-turut mengenai indeks kepedulian atau kemurahan hati. Yang diteliti itu sekitar 147 negara. 140, tidak sedikit. Dan ini bukan penelitian ecek-ecek ya, bukan penelitian pesanan. Indonesia itu 6 tahun berturut-turut nomor 1 dalam hal kepedulian dan kepedulian untuk berbagi. Istimewa, 6 tahun berturut-turut. Nah, hanya saja watak bangsa Indonesia yang begitu mulia dan luhur ini mudah sekali luntur. Masih kelihatan pada waktu COVID misalnya ya, itu kita cepat sekali mengatasi masalah COVID tidak diatur oleh negara juga jalan. Masyarakat warga di kampung, di desa mereka berbagi, tidak usah disuruh oleh siapa-siapa. Hal seperti itu adalah watak asli bangsa Indonesia. Tetapi dengan cerita-cerita seperti korupsi, seperti perusakan, segala macam itu, lalu kita menjadi bagaimana ya, apakah watak kita itu tidak sedang kita rusak dengan kelakuan-kelakuan yang tidak terpuji itu. Jadi kalau ditanya kepada saya, 100% Indonesia itu apa? 100% Indonesia itu cinta tanah air dan kepedulian. Nah, kalau saya menjelaskan kepada umat Katolik 100% Indonesia itu seperti apa, saya lihat lagi sejarah. Tahun 1922, sejarah sedikit. Sebelum Sumpah Pemuda, itu seorang Belanda, misionaris pastor, namanya Van Lith. Dia sudah menulis karangan yang sangat menggoncangkan pemerintah Belanda. Isinya kira-kira begini. Kami, semua orang tahu, kami para misionaris berdiri di tengah. Tetapi, kalau terjadi konflik, harap semua orang tahu bahwa kami berdiri di pihak pribumi. Kata yang dipakai itu bukan pribumi dalam arti baik ya, karena pada waktu itu belum ada Indonesia, jadi belum mengatakan Indonesia, tetapi warga yang tertindas. Jelas sekali ininya, keberpihakannya. Itu cinta tanah air oleh orang Belanda. Indonesia belum ada. Kemudian Soegija Pranoto itu muridnya. Kita semua tahu Soegija Pranoto adalah pahlawan nasional. Dan itu menjadi pola dari hidup orang Katolik sebagai orang Indonesia. Kalau kita melihat pahlawan-pahlawan nasional, itu dalam gereja Katolik lengkap wakil-wakilnya. Awam itu ada Ignatius Kasimo, pahlawan nasional. Kalau dari TNI, Angkatan Darat itu ada Slamet Riyadi. Angkatan Udara ada Adi Sucipto. Angkatan Laut ada Yos Sudarso. Kepolisian ada pahlawan revolusi, Sajui Tubun. Ini contoh, sungguh-sungguh Indonesia memberikan hidupnya dengan inspirasi iman untuk bangsa Indonesia. Ya. Tapi masing-masing Pancasila tadi, sila-sila tadi, itu memang harus digarap menjadi gerakan. Nah di Jakarta misalnya, kalau nanti misalnya ada kesempatan untuk pergi ke gereja,
Di samping gereja itu, dulu belum ada. Itu sekarang ada lambang Garuda Pancasila. Patung di dalam gereja, Bunda Maria, kan orang Katolik suka Bunda Maria ya. Sembah bakti kepada Bunda Maria. Bunda Maria yang dulu itu dari Belanda patungnya. Sekarang lain, hanya masih ditutup sekarang ya. Si patung yang khas Indonesia atau Jakarta lah. Karena namanya adalah Bunda segala suku. Karena di Indonesia ada sekian banyak suku, maka perlu yang mempersatukan Bunda Maria. Kalau melihat mahkotanya itu ada peta Indonesia. Ada Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Di dadanya, brosnya itu Garuda Pancasila. Bajunya itu baju batik. Ada yang motif Papua, ada yang motif Flores, motif mana-mana. Untuk menjadi penanda bahwa kita umat Katolik sungguh ingin membangun persatuan. Kendati kita berasal dari berbagai macam suku, latar belakang kita ingin menjadi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Nah, tadi Bapak Uskup kan sempat menyebut soal media sosial nih Bapak Uskup. Nah, sekarang ini Bapak Uskup di media sosial itu ada tren pemuka agama yang tergolong cukup muda begitu membuat podcast atau wawancara bersama, bercanda antar satu agama dan agama lain tapi tidak tersinggung begitu. Nah, seperti yang sering dilakukan oleh Romo Aldo dan Habib Jafar itu. Kalau mungkin Bapak Uskup pernah lihat. Nah, Bapak Uskup melihat fenomena seperti ini seperti apa Bapak Uskup? Apakah ini cara yang relevan gitu untuk menyampaikan soal toleransi beragama khususnya ke generasi muda? Sangat bagus, Mbak. Saya sangat menghargai model-model yang seperti itu. Karena menghayati agama itu harus ada humornya, Mbak. Kalau semuanya tegang ajaran, kita menjadi orang yang sangat kaku. Tetapi ketika kita sudah bisa bercanda, mengejek, dan sebagainya, itu artinya kita sudah bersahabat. Artinya kita sudah mempunyai relasi batin yang sangat kuat dan tidak ada yang tersembunyi di balik yang saya katakan. Tulus. Wujudnya adalah bercanda. Ambilkan contoh ya, ketika di Masjid Istiqlal Paus datang. Melihatkah foto Bapak Nasaruddin Umar mencium kepalanya Paus? Dan kemudian spontan, Paus mencium tangannya Nasaruddin Umar. Ini kalau tidak kedua orang itu tidak tulus, tidak mungkin terjadi. Mana Paus mencium tangannya orang lain? Tidak ada, orang Katolik tidak ada yang dicium tangannya oleh Paus. Tapi itu terjadi di situ dan menjadi simbolik yang sangat kuat, sangat dihargai. Kemarin saya punya tamu dari Kamerun di sini. Pas tanggalannya itu tanggalan yang menunjukkan fotonya siapa Paus dengan Nasaruddin Umar itu, dia minta tanggalannya itu dibawa ke Kamerun untuk ditunjukkan kepada masyarakat di sana. Ini loh contoh bagaimana masyarakat Indonesia sungguh-sungguh mencerminkan penghargaan satu sama lain yang tulus, tidak ada kepentingan apapun di balik itu. Oke. Nah, Bapak Uskup, tahun ini kan Bapak Uskup memasuki usia ke-75 tahun ya, di bulan Juli nanti, yang itu menandai masa pensiun Bapak Uskup di Keuskupan Agung Jakarta. Nah, kalau Bapak Uskup melihat kembali nih perjalanan selama kepemimpinan Bapak Uskup di Keuskupan Agung Jakarta, apa sih Bapak Uskup pelajaran iman ataupun pengalaman yang ingin Bapak Uskup wariskan gitu kepada umat? Ya. Pertanyaannya bagus, Mbak, tapi pertanyaan bagus itu sulit jawabannya. Saya bersyukur karena umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta ini sangat baik. Gampang diajak ikut di dalam suatu gerakan iman dan nanti di dalam gerakan untuk mewujudkan buah-buah iman. Saya memberikan contoh ya. Jadi ketika saya datang, saya juga berpikir seperti itu. Saya dari Semarang, Jawa Tengah, yang dari banyak segi itu sangat berbeda dengan Jakarta.
Maka saya mencoba mencari yang sama. Yang sama adalah dalam identitas jati diri manusia, manusia Katolik. Oleh karena itu, saya tawarkan satu kata pada waktu itu. Satu kata yang dapat menjadi pendorong dinamika iman dan kehidupan umat di Keuskupan Agung Jakarta. Itulah yang dipakai sebagai semboyan ketika Paus datang ke sini tahun 2024 yang lalu. Tema yang saya tawarkan kepada teman-teman itu sudah dari tahun 2014, mulai saya pikirkan sejak tahun 2012. Rumusannya semakin beriman. Kan kita semua hidup harapannya semakin beriman ya. Tidak sama dengan beragama, maka saya pilih hidup beriman, semakin beriman. Kalau saya sungguh-sungguh beriman, indikator yang paling jelas dari iman yang benar, iman apapun, itu adalah persaudaraan. Kalau saya mengatakan saya sungguh beriman, tetapi saya konflik di mana-mana, imannya bisa diberi tanda tanya. Beriman sungguh apa enggak, itu hanya main-main itu. Kalau persaudaraannya ini sungguh-sungguh, indikatornya adalah bela rasa. Itu menerjemahkan kata compassion yang sangat biasa dipakai dalam bahasa asing. Bahasa Indonesianya belum ada. Maka diterjemahkan kata yang baru, bela rasa. Jadi semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa. Nah, kemudian kata peduli, kata bersaksi, dan sebagainya itu muncul. Sebagai tindak lanjut dari dinamika itu, semakin beriman, bersaudara, berbela rasa, muncullah arah dasar Keuskupan Agung Jakarta 5 tahun pertama. 2016 sampai 2020, itu Pancasila, dengan penanda-penanda tadi. Ketika 2020 selesai, 2021 masa COVID, kami semua berefleksi, tidak banyak kegiatan. 2022 mulai aktif lagi, nah kami mencoba untuk mengimplementasikan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu di dalam ajaran Gereja Katolik, dirumuskan di dalam yang namanya ajaran sosial gereja. Dari tahun 2022 nanti sampai tahun 2026. Ya, ajaran sosial gereja itu pokok-pokoknya 5. 1, menghormati martabat manusia. 2, ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan kebaikan bersama. Yang 3, solidaritas. Yang 4, memberikan perhatian lebih kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung. Dan yang 5 adalah tanggung jawab untuk merawat alam. Ini 5-5-nya mempunyai kaitan satu sama lain. Kalau kita sungguh menghormati martabat manusia, maka yang harus diwujudkan adalah kesejahteraan bersama. Kalau kita omong menghormati martabat manusia tetapi serakah sendiri, omong kosong menghormati martabat manusia itu. Maka pokok yang kedua adalah tanggung jawab di dalam mewujudkan kebaikan bersama. Di dalam kehidupan yang konkret, yang namanya kesamarataan itu tidak pernah ada. Selalu dimanapun dalam sejarah ada yang kuat, ada yang lemah. Fisik, mental, rohani selalu ada. Maka yang ketiga adalah solidaritas. Kalau kita ingin mewujudkan kebaikan bersama, maka harus dibangun solidaritas. Tetapi solidaritasnya sebesar apapun, selalu saja ada saudara-saudara kita yang tertinggal. Selalu. Di negara-negara yang paling kaya pun selalu ada orang miskin. Maka yang keempat adalah memberi perhatian lebih kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung. Lalu yang terakhir, yang sekarang menjadi keprihatinan yang semakin mendesak adalah tanggung jawab kita terhadap alam semesta.
supaya tidak rusak, supaya dapat menjadi rumah kita bersama. Itu yang kami usahakan sejak saya datang ke sini, sampai nanti tahun 2026 saya sudah tidak di sini lagi, sudah pensiun. Oke, menarik sekali ya Bapak Uskup. Tadi kita udah bahas soal makna Paskah, bahas sejarah juga. Nah, terakhir nih Bapak Uskup, sebelum saya dan tim kantor berita Antara pamit, mungkin Bapak Uskup bisa menyampaikan pesan Paskah bagi pemirsa, khususnya pemirsa Antara TV. Dengan penuh syukur dan gembira, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Paskah kepada umat Kristiani dimanapun Anda berada. Kita berharap semoga dengan merayakan Paskah, kita menjadi manusia-manusia Paskah. Pribadi-pribadi yang selalu berdinamika, memperbaharui diri. Menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Yesus Kristus, yang berkeliling sambil berbuat baik. Moga-moga dengan demikian hidup kita menjadi pujian kemuliaan bagi Tuhan, dan berkat bagi semakin banyak saudari-saudara kita. Selamat Paskah.